Selamat pagi. Di sini saya Riana Damayanti Siregar ingin mempresentasikan makalah yang saya buat untuk tugas akhir Certified Corporate Legal Expert. Di sini saya akan membahas mengenai kasus fiktif untuk perusahaan PT XYZ, di mana eh, topiknya adalah likuidasi perusahaan. Ini daftar isinya itu ada pendahuluan, landasan teori dan dasar hukum, dan studi kasus fiktif berikut penutupnya. Untuk pendahuluan saya akan menjelaskan latar belakang dari studi kasus ini. Likuidasi merupakan salah satu instrumen penting dalam hukum perusahaan. Proses ini bukan sekedar pembubaran formal, tetapi juga mengandung konsekuensi yuridis, finansial, dan sosial bagi berbagai pihak. Dalam praktiknya, likuidasi kerap menimbulkan persoalan seperti penyelesaian hak-hak karyawan, prioritas kreditur, tanggung jawab direksi, hingga potensi sengketa hukum pengadilan. Di sini saya akan menyajikan studi kasus fiktif mengenai likuidasi PT XYZ. Untuk rumusan masalahnya yaitu pertama, bagaimana pengaturan hukum mengenai likuidasi perusahaan terbatas di Indonesia, bagaimana penerapannya dalam studi kasus fiktif PT XYZ, apa saja konsekuensi hukum bagi para pihak, yaitu pemegang saham, direksi, kreditor, dan juga karyawan, bagaimana perbandingan antara likuidasi dengan mekanisme kepailitan. Untuk tujuan penulisan itu untuk menganalisa ketentuan hukum mengatur likuidasi, menguraikan penerapan hukum dalam studi kasus fiktif, menjelaskan dampak hukum likuidasi terhadap para pihak, menjelaskan perbandingan antara likuidasi dengan mekanisme kepailitan. Di bab 2 ini saya akan menjelaskan mengenai definisi likuidasi yang saya ambil dari berbagai sumber. Yang pertama itu menurut Undang-Undang Nomor 337 Tahun 2024, tahun 2004, Undang-Undang Kepailitan, yaitu likuidasi adalah pemberesan harta debitur oleh kurator. Terus sementara dalam konteks UPT Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 itu likuidasi merupakan pemberesan kekayaan perseroan oleh likuidator setelah perusahaan dinyatakan bubar. Dalam KUH Perdata pasal 104 sampai 177 tidak secara eksplisit menyebut istilah likuidasi, namun dalam konteksnya persekutuan atau perusahaan digunakan istilah pemberesan harta bersama liquidity untuk membayar utang-utang sebelum pembagian sisa modal. Menurut Black's Law Dictionary, ninth edition, liquidation is the process of winding up the affairs of a business by releasing its asset, paying its debts, and distributing the remainder to shareholders. Menurut Munar Fuadi, dalam hukum perusahaan modern, likuidasi merupakan suatu tahapan akhir dari kehidupan suatu perusahaan di mana perusahaan tersebut melakukan pemberesan semua hak dan kewajiban, termasuk membayar utang-utangnya, menjual aset, dan membagikan sisanya kepada para pemegang saham. Dalam OECD Glossary of Statistical Terms, liquidation refers to the process of dissolving a company, assets, selling off its asset, and paying its debts. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa likuidasi adalah proses pemberesan harta dan kewajiban suatu perusahaan setelah bubar melalui pembayaran utang kepada kreditor serta pembagian sisa aset kepada pemegang saham sesuai hukum yang berlaku. Dasar hukum likuidasi di Indonesia, yang pertama Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang persoalan terbatas, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, KUH Perdata Pasal 104177, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Garing 2003 Jo, Jungto, Undang-Undang Cipta Kerja. Serta yang terbaru itu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan apabila perusahaan tersebut berasal dari industri sektor jasa keuangan serta peraturan OJK ataupun peraturan dari sektor terkait. Pihak yang terlibat dalam likuidasi itu ada RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, likuidator, direksi dan komisaris, kreditor, karyawan, notaris, kantor pajak, dan negara.
Untuk bab 3 saya akan em, melakukan studi kasus fiktif untuk PT XYZ. Profil perusahaan didirikan tahun 2010, modal dasar 50 miliar, bergerak di bidang manufaktur elektronik dan memiliki 200 karyawan. Kronologinya ini adalah di 2020 sampai 2021 terjadi COVID, sehingga menyebabkan di tahun 2020 sampai 2022 penjualan menurun drastis. Dikarenakan penjualan menurun drastis, maka tidak ada pemasukan, menyebabkan pinjaman bank gagal dilunasi dan di 2024 perusahaan menunggak gaji terhadap karyawan selama 30-an. Di tahun 2025, pemegang saham memutuskan untuk melakukan likuidasi. Untuk tahapan-tahapan likuidasi tersendiri itu dimulai dari pertama pemegang saham mengadakan RUPS luar biasa dan memutuskan pembubaran perusahaan dan menunjuk seorang likuidator untuk mewakili perusahaan dikarenakan setelah perusahaan dinyatakan bubar maka komisaris dan direksi tidak berhak lagi melakukan segala tindakan yang mewakili perusahaan dan akan di, di, ditunjuk, akan diserahkan ke likuidator yang ditunjuk. Setelah mengadakan rups luar biasa dan menetapkan tanggal pembubaran perusahaan, maka perusahaan melakukan pengumuman koran untuk mengumumkan kepada seluruh pihak bahwa perusahaan akan dilikuidasi dan memberikan jangka waktu 60 hari untuk pihak ketiga klaim atas hak atau kewajiban yang belum dilakukan perusahaan. Nah, tahap selanjutnya yaitu perusahaan melakukan inventarisasi aset dan melakukan pemeriksaan hak dan kewajiban ke seluruh karyawan, kreditor, dan pihak ketiga. Namun dikarenakan aset ini yang mencukupi untuk melakukan penyelesaian ke semua pihak, maka diutamakan adalah penyelesaian hutang ke bank dan juga pembayaran atas hak-hak karyawan. Dikarenakan aset tidak mencukupi, maka sisa aset nihil dan tidak ada pembagian aset ke pemegang saham karena seluruh aset itu digunakan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada seluruh pihak. Pelaksanaan RUPS luar biasa setelah semuanya selesai, maka dilaksanakan RUPS luar biasa peremburan perusahaan dan pelaporan ke Kementerian Hukum. Di sini analisa hukum yang saya buat yaitu dari sisi hukum, perusahaan berbadan hukum perseroan terbatas dan tunduk pada Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007. Untuk kondisi perusahaan sendiri itu memenuhi perusahaan tidak mampu menjalankan kegiatan usaha dan memenuhi kewajibannya seperti melakukan pembayaran pada pihak ketiga dan juga kewajiban kepada karyawan, yaitu pembayaran gaji, sehingga sah untuk diputuskan likuidasi. Rups luar biasa memutuskan pembubaran perusahaan yang menunjuk likuidator sudah sesuai dengan pasal 142 Junto pasal 143 Undang-Undang PT. Pengumuman di surat kabar juga sudah dilakukan sesuai dengan pasal 147 ayat 3 Undang-Undang PT. Kreditor diberi waktu 60 hari untuk mengajukan tagihan. Untuk inventarisasi aset dan prioritas kewajiban itu ada prinsip prioritas pembayaran itu pertama utang pada negara, pajak atau retribusi seperti pajak-pajak yang belum dibayarkan, juga untuk hak-hak pekerja atau karyawan, gajian tertunggak, pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Dan setelah itu kreditor separatis bank dengan jaminan, misalnya fidusi atau hipotek. Setelah itu baru kreditur konkuren, supplier, vendor, pihak ketiga tanpa jaminan. Dasar hukumnya itu pasal 995 ayat 4 Undang-Undang Ketenagakerjaan, Jungto Pak Putusan MK nomor 67 garing PUU 9 Romawi garing 2013 menegaskan upah karyawan didahulukan dari semua kreditur kecuali perkara. Tidak ada sisa aset sehingga tidak ada pembagian kepada pemegang saham sesuai pasal 148 Undang-Undang PT. Jika setelah pelunasan utang masih ada sisa aset baru dibagikan ke pemegang saham. Dalam kasus ini aset nihil. Setelah itu pelaporan ke Kemenhum. Hasil akhir likuidasi wajib dilakukan ke Menteri Hukum untuk dicatat dalam daftar perseroan dan diumumkan dalam BNRI sesuai dengan pasal 152 Undang-Undang PT. Di sini ada isu-isu hukum pentingnya, yaitu yang pertama terhadap karyawan. Karyawan berhak atas upah tertunggak 3 bulan, pesangon UPMK, dan uang penggantian hak. Namun karena aset terbatas yang diprioritaskan minimal gaji tertunggak plus kompensasi sesuai dengan kemampuan aset. Jika aset
Tidak cukup, karyawan tetap berstatus kreditor preferred dan dapat mengajukan gugatan atau permohonan pilot ke pengadilan. Kedudukan bank atau kreditor separatis. Jika pinjaman bank dijamin, misal hak atau tanggungan atau fidusia, bank berhak mengeksekusi jaminan sendiri sesuai pasal 555 Undang-Undang Kepailitan. Namun tetap tidak boleh melangkahi hak pekerja atas upah. Risiko hukum bagi direksi atau pemegang saham. Jika terbukti ada kelalaian atau kesalahan pengurusan hingga menimbulkan kerugian, direksi dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi. Namun, jika seluruh prosedur likuidasi sesuai undang-undang, maka tanggung jawab hanya sebatas aset perseroan atau asas pemisahan kekayaan. Eh, Kesimpulan dari studi kasus tersebut di atas yaitu prosedur likuidasi sudah sesuai Undang-Undang PT dimulai dengan rups luar biasa, pengumuman inventarisasi aset, dan pembayaran utang sesuai prioritas dan pelaporan ke Kemenhum. Hak karyawan dan kewajiban kepada bank harus diprioritaskan. Karena aset nihil tidak ada pembagian ke pemegang saham, resiko hukum dapat muncul jika ada pihak yang menggugat, terutama karyawan atau kreditor yang tidak dibayar. Direksi bisa aman dari tanggung jawab pribadi asal tidak ada bukti kelalaian atau fraud dan seluruh prosedur hukum dipatuhi. Kasus ini masih berupa likuidasi sukarela atau voluntary liquidation, bukan kepailitan. Tapi jika ada kreditor, misal karyawan atau vendor yang merasa haknya tidak terpenuhi, mereka bisa mengajukan permohonan pilot ke pengadilan niaga dengan syarat ada dua atau lebih kreditor, ada utang jatuh tempo yang tidak dibayar sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Kepailitan. Saran, agar proses likuidasi berjalan tertib, likuidator perlu menjunjung transparansi, mengutamakan hak-hak karyawan, serta menjaga komunikasi kepada seluruh kreditor, pemegang saham, dan direksi, sebaiknya memastikan dokumentasi lengkap untuk menghindari tanggung jawab hukum pribadi. Bila memungkinkan, bantuan tambahan dari pemegang saham dapat menjadi solusi etis guna meminimalisasi sengketa. Berikut adalah presentasi mengenai tugas akhir saya untuk Certified Corporate Legal Expert. Terima kasih.